Front Persaudaraan Islam atau FPI dan organisasi masyarakat Islam lainnya menggelar reuni aksi 411. Habib Rizik absen dari reuni tersebut lantaran masih berada di Mekah. Kita adalah adili Jokowi dan tangkap PPKK, betul? Betul! Untuk adili Jokowi dan tangkap PPKK. Saya mau tanya, aksi kita untuk apa? Yang pertama, adili. Tangkap, adili, tangkap, adili, tangkap. Siap adili Jokowi, siap tangkap dulu Bapak. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap ya pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kita kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon, ya kan? Ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan? Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Peserta aksi 411 adalah pihak yang sakit hati. Pandangan bahwa peserta aksi 411 adalah pihak yang sakit hati terhadap pemerintahan Jokowi dan Prabowo mencerminkan persepsi sebagian masyarakat bahwa gerakan ini didorong oleh kekecewaan politik. Mereka dianggap kecewa karena tidak mendapatkan akses atau posisi dalam lingkaran kekuasaan saat ini, sehingga aksi protes mereka dinilai sebagai upaya menekan pemerintah dari luar. Kritik ini menyiratkan bahwa aksi tersebut lebih berfokus pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas, memperkuat pandangan bahwa motif aksi lebih bersifat politik ketimbang untuk kepentingan nasional. Selain itu, asumsi ini berkontribusi pada persepsi publik yang skeptis terhadap relevansi aksi-aksi tersebut, terutama dalam konteks stabilitas sosial dan ekonomi. Aksi 411 pada tahun 2024 berlangsung pada 4 November di Jakarta, diselenggarakan oleh Front Persaudaraan Islam, FPI, bersama beberapa ormas Islam. Massa yang berkumpul di Masjid Istiqlal mengawali aksi ini dengan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan long march ke kawasan Patung Kuda Monas dan Istana Merdeka. Aksi tersebut mengangkat beberapa tuntutan, termasuk protes terhadap keterlibatan Presiden Jokowi dalam pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan isu dugaan keterlibatan Wakil Presiden dalam skandal Fufufafa, yang sempat ramai dibicarakan di media sosial. Selain itu, mereka juga mengkritik peristiwa hak asasi manusia, seperti insiden KM50 yang terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Aksi ini menghadirkan sorotan publik, namun beberapa pihak menilai bahwa aksi 411 sudah tidak relevan karena dukungan publik yang semakin menurun. Para tokoh seperti Ketua FPI juga menyampaikan kritik mengenai beberapa kebijakan dan menyoroti masalah-masalah politik terkini yang dianggap memengaruhi stabilitas nasional. Reuni aksi 411 kembali digelar, massa tuntut akuntabilitas dan keadilan. Pada 4 November 2024, ribuan massa dari Front Persaudaraan Islam, FPI, dan beberapa organisasi masyarakat Islam lainnya berkumpul di Jakarta untuk mengikuti reuni aksi 411. Acara ini dimulai di Masjid Istiqlal, di mana peserta melaksanakan sholat berjamaah sebelum melakukan long march menuju kawasan Patung Kuda Monas dan Istana Merdeka. Aksi ini menuntut beberapa isu penting, termasuk dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang dianggap sebagai bentuk campur tangan politik yang tidak semestinya.
Para orator dalam aksi tersebut juga menyerukan pemecatan wakil presiden terkait skandal yang populer di media sosial dengan kode Fufufafa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi. Selain itu, beberapa tokoh aksi mengangkat kembali kasus KM50 yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi, mengaitkannya dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Di sisi lain, aksi ini mendapat perhatian publik yang beragam, dengan sebagian kalangan menilai reuni aksi 411 kini tidak lagi memiliki relevansi yang kuat. Beberapa pengamat menyebut bahwa antusiasme publik terhadap aksi ini semakin menurun, seiring dengan perubahan konteks politik dan sosial di Indonesia. Aksi 411 pada 4 November 2024 berlangsung di Jakarta, melibatkan ribuan massa dari berbagai organisasi Islam yang melakukan unjuk rasa untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah yang sebelumnya ditargetkan akan hadir 16 JT masyarakat akan turun ke jalanan. Yang lucunya lagi, massa mulai berkumpul di pukul 13 WIB, tujuannya untuk menghindari makan siang. Massa berkumpul di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara, membawa spanduk serta bendera. Saat sore hari, massa melaksanakan sholat asyar berjamaah di lokasi aksi, menunjukkan nuansa religius dalam protes ini. Kepolisian mengerahkan sekitar 1.994 personel gabungan untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya aksi ini, mengantisipasi potensi gangguan. Pada 4 November 2024, reuni aksi 411 kembali berlangsung di Jakarta, dipelopori oleh Front Persaudaraan Islam, FPI, dan sejumlah organisasi Islam. Massa memulai aksi di Masjid Istiqlal, kemudian bergerak menuju Patung Kuda dan Istana Negara. Aksi ini membawa tuntutan seputar isu-isu politik, seperti dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dalam pemilihan pimpinan KPK, serta skandal yang melibatkan wakil presiden terkait, Fufufafa, yang ramai di media sosial. Mereka juga menyoroti peristiwa hak asasi manusia yang belum terselesaikan, seperti kasus KM50. Analisis aksi 411 2024. 1. Isu-isu sentral. Tuntutan utama reuni aksi 411 tahun ini mencerminkan kritik terhadap kepemimpinan politik Indonesia, terutama dalam penegakan hukum, dugaan korupsi, dan transparansi pemerintah. 2. Pendekatan religius. Aksi ini tetap memiliki nuansa religius, dengan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwa penggabungan antara politik dan keagamaan masih menjadi cara efektif bagi ormas Islam dalam mengekspresikan aspirasi sosial politik mereka. 3. Respon publik dan aparat. Sebagian publik mulai menganggap aksi ini kurang relevan dengan perkembangan sosial politik terkini. Namun, pihak kepolisian tetap mengerahkan hampir 2.000 personel untuk menjaga ketertiban, menandakan perhatian terhadap potensi gangguan keamanan meskipun massa mulai menurun. 4. Pengaruh sosial media. Isu Fufufafa yang dipopulerkan di media sosial menunjukkan dampak platform digital dalam membentuk opini publik dan membawa isu-isu baru ke dalam agenda protes. Aksi 411 tahun 2024 tetap menjadi simbol perlawanan dari kelompok tertentu terhadap kebijakan pemerintah, meski efektivitasnya kini dipertanyakan oleh sebagian masyarakat. Pada 4 November 2024, ribuan massa dari Front Persaudaraan Islam, FPI, dan ormas-ormas Islam lainnya berkumpul dalam aksi reuni 411 di Jakarta. Massa berangkat dari Masjid Istiqlal menuju Patung Kuda, hingga ke depan Istana Negara. Acara dimulai dengan doa bersama dan sholat berjamaah, diiringi orasi serta tuntutan terhadap pemerintah yang mencakup beberapa isu politik dan hak asasi manusia. Tuntutan dan poin utama aksi. 1. Tuntutan penegakan hukum. Massa aksi menuntut penyelesaian kasus-kasus yang belum tuntas, seperti dugaan pelanggaran HAM dalam insiden KM50, yang terjadi beberapa tahun lalu di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Insiden ini masih menjadi sorotan, dengan tuntutan kejelasan dari pemerintah terkait hasil penyelidikan. 2. Kritik terhadap pemerintah. Peserta aksi mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang dianggap sebagai bentuk campur tangan yang berpotensi mengurangi independensi lembaga anti korupsi tersebut. Aksi ini menuntut agar pemerintah lebih transparan dan independen dalam menangani kasus-kasus korupsi. 3. Isu skandal Fufufafa.
Massa juga menyoroti isu Gifufufafa, sebuah dugaan skandal yang melibatkan wakil presiden yang menjadi viral di media sosial. Meskipun informasi terkait skandal ini masih berkembang, penyebarannya yang luas telah memicu ketidakpuasan publik yang akhirnya diangkat dalam aksi ini. 4. Penggunaan media sosial, skandal, Gifufufafa, dan informasi lain yang diangkat dalam aksi memperlihatkan peran media sosial dalam membentuk opini publik. Banyak isu yang awalnya hanya tersebar di media sosial akhirnya menjadi isu nasional dan diangkat dalam aksi besar seperti aksi 411. Pengamanan dan respons pemerintah. Pengamanan ketat, Polda Metro Jaya mengerahkan sekitar 1.994 personel yang terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait untuk mengamankan aksi di berbagai titik, terutama di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga ketertiban dan mengantisipasi potensi gesekan selama aksi berlangsung. Respon pemerintah dan publik, pemerintah menyikapi aksi ini dengan seruan agar demonstrasi berlangsung damai. Namun, beberapa pihak publik menilai bahwa reuni aksi 411 tahun 2024 memiliki relevansi yang menurun dibandingkan aksi-aksi sebelumnya, di mana konteks sosial politik kini telah berubah. Analisis 1. Dinamika politik religius, aksi 411 mencerminkan hubungan erat antara agenda politik dan elemen keagamaan dalam unjuk rasa di Indonesia. Keikutsertaan ormas Islam dalam menyuarakan tuntutan politik memperlihatkan bagaimana kekuatan keagamaan masih digunakan sebagai bentuk pengaruh terhadap pemerintah. 2. Evolusi tuntutan, sementara aksi-aksi sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu agama, reuni 411 kali ini lebih banyak mengangkat isu sosial dan politik yang luas, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum dan transparansi pemerintah. 3. Menurunnya partisipasi publik. Di satu sisi, reuni aksi 411 tetap menjadi momentum bagi kelompok tertentu untuk menyampaikan aspirasi, namun minat publik yang menurun menunjukkan adanya pergeseran perhatian masyarakat Indonesia ke isu-isu lain di luar aksi tersebut. Reuni aksi 411 pada tahun 2024 memperlihatkan evolusi dari sekadar aksi keagamaan menjadi platform protes politik yang lebih luas. Meskipun daya tarik publik tampak berkurang, aksi ini tetap berfungsi sebagai wadah penting bagi masyarakat dalam menyuarakan tuntutan mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Keberhasilan aksi 411 pada 2024 dapat dilihat dari beberapa perspektif. 1. Kejelasan aspirasi. Aksi ini berhasil menyampaikan kritik terhadap isu-isu seperti dugaan campur tangan pemerintah dalam pemilihan pimpinan KPK dan skandal yang melibatkan pejabat tinggi. Ini menunjukkan bahwa aksi tersebut tetap menjadi platform bagi aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan dan transparansi. 2. Respons publik dan media. Aksi ini mendapat sorotan media, namun daya tariknya di mata publik tampak menurun dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Banyak yang menganggap bahwa relevansi aksi 411 berkurang, terutama dalam konteks sosial politik yang berubah sejak pertama kali diadakan. 3. Kondisi aman dan tertib. Pengamanan ketat yang diterapkan, dengan hampir 2.000 personel, membantu menjaga situasi tetap kondusif. Ini bisa dianggap sebagai keberhasilan dari sisi keamanan. 4. Efek jangka panjang. Meskipun tuntutan aksi belum langsung menghasilkan perubahan kebijakan, aksi ini memperkuat kritik terhadap akuntabilitas pemerintah, yang dapat berkontribusi pada tekanan publik untuk reformasi di masa depan. Meski aksi ini berhasil menyampaikan pesan, tingkat dampaknya terhadap perubahan langsung masih harus dievaluasi dalam konteks jangka panjang. Pandangan masyarakat terhadap aksi 411 tahun 2024 memang cukup beragam. Beberapa kalangan menilai aksi ini kurang bermanfaat karena dianggap lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu ketimbang isu yang relevan untuk kebersamaan bangsa. Sebagian masyarakat juga khawatir aksi ini cenderung memecah belah, karena para penggeraknya dianggap membawa agenda tertentu yang dianggap tidak mencerminkan kepentingan nasional. Ada kekhawatiran bahwa aksi-aksi semacam ini dapat merusak persatuan jika berfokus pada narasi yang mengutamakan satu golongan atau ideologi tertentu tanpa mempertimbangkan keberagaman di Indonesia. Di sisi lain, bagi pendukung aksi, kegiatan ini dipandang sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpendapat untuk menyoroti isu transparansi dan keadilan. Pandangan ini mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap peran aksi publik dalam demokrasi,
antara yang menganggapnya sebagai hak untuk protes versus potensi memecah belah apabila membawa kepentingan sempit. Di era digital dan media sosial, pandangan ini mudah berkembang dan menyebar, menciptakan lebih banyak diskusi di masyarakat tentang peran aksi-aksi semacam itu dalam demokrasi Indonesia. Memang, aksi 411 pada 2024 menghadapi penurunan jumlah massa secara signifikan dibandingkan aksi serupa pada 2016, yang mencapai puluhan ribu peserta. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berkurangnya minat publik terhadap agenda yang dibawa, yang oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai kepentingan kelompok tertentu dan tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Pandangan kritis dari masyarakat ini terlihat di media sosial, di mana aksi tersebut lebih banyak mendapatkan kritik dan dianggap berpotensi memecah belah daripada memberikan manfaat yang nyata untuk kepentingan bersama. Kecenderungan aksi semacam ini untuk menarik lebih sedikit massa di tahun-tahun berikutnya dapat menunjukkan perubahan minat masyarakat dalam memilih gerakan atau isu yang dianggap membawa manfaat konkret. Aksi-aksi seperti reuni 411 sering dianggap merugikan karena mengganggu aktivitas ekonomi, terutama di kawasan-kawasan pusat kota yang biasanya padat dengan kegiatan perdagangan. Ketika massa berkumpul dan jalan ditutup, hal ini memengaruhi arus lalu lintas dan aksesibilitas masyarakat ke tempat-tempat bisnis, sehingga memengaruhi pendapatan harian pedagang dan pekerja di sekitar lokasi aksi. Di sisi lain, citra bangsa di mata internasional dapat terpengaruh, karena demonstrasi yang terus-menerus berfokus pada isu-isu domestik bisa menimbulkan persepsi ketidakstabilan politik yang menghambat minat investor. Efek jangka panjang dari aksi-aksi yang dianggap tidak kondusif ini bisa melemahkan daya tarik Indonesia sebagai lokasi investasi dan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Pandangan seperti ini memperkuat argumen dari sebagian masyarakat yang menilai aksi tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat nyata untuk masyarakat luas. Pandangan bahwa peserta aksi 411 adalah pihak yang sakit hati terhadap pemerintahan Jokowi dan Prabowo mencerminkan persepsi sebagian masyarakat bahwa gerakan ini didorong oleh kekecewaan politik. Mereka dianggap kecewa karena tidak mendapatkan akses atau posisi dalam lingkaran kekuasaan saat ini, sehingga aksi protes mereka dinilai sebagai upaya menekan pemerintah dari luar. Kritik ini menyiratkan bahwa aksi tersebut lebih berfokus pada kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas, memperkuat pandangan bahwa motif aksi lebih bersifat politik ketimbang untuk kepentingan nasional. Selain itu, asumsi ini berkontribusi pada persepsi publik yang skeptis terhadap relevansi aksi-aksi tersebut, terutama dalam konteks stabilitas sosial dan ekonomi. Ditulis oleh peneliti IOSCNC Widodo Sihotang. Subscribe, like, komen dan share. Bantu kami mengembangkan channel ini.